Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahatu dan membantah mereka. Kembali sebelumnya membantah mereka Fir'aun atau menentang mereka Fir'aun biha dengan ayat. Artinya mengingkari terhadap ayat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Namun wastaiqonatha dan meyakini pada ayat itu opo angfusuhum hati mereka zulman karena menganiaya, karena syirik, wa uluwan dan sombong. Mereka Fir'aun dan kaumnya sama membantah kepada ayat itu, sama mengingkari terhadap ayat tersebut, ayat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Secara lahirnya, secara ucapannya mereka mengingkari, membantah. Namun aslinya sebenarnya hati mereka itu yakin bahwa ayat yang dibawa oleh Nabi Musa itu betul-betul mukjizat. Itu bukan sihir sebenarnya. Dalam hati mereka yakin. Namun karena mereka menganiaya, karena kemusyrikannya dan karena kesombongannya merasa paling pol, maka dengan sombong dan syirik yang mereka lakukan, mereka ini lebih hatinya ini ya terkalahkan. Keyakinan terhadap ayat mukjizat itu terkalahkan, sehingga yang muncul kesombongannya ya tidak mengakui terhadap mukjizat yang dibawa Nabi Musa. Fangzur, maka melihatlah engkau Muhammad, kaifa bagaimana iku kana Anda, apa akibatul mufsidin, akibat orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka dari itu Muhammad, coba kamu lihat akibat orang yang berbuat kerusakan sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya, orang-orang Kibti. Akhirnya mereka mati, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam Laut Merah. Nah ini. Jadi kesombongan mereka inilah yang menjadikan penyebab penghalang kebenaran yang dibawa Nabi Musa dalam hatinya ini kalah dengan kesombongan itu. Maka disitulah perlu kita pahami, kita kalau punya sifat sombong ini usaha menghilangkannya. Ini, jadi sifat angkus sombong itulah menjadikan penyebab penghalang ya menerima terhadap kebenaran. Sebagaimana Fir'aun dan kaumnya. Walaqad ataina. Sekarang kita ganti cerita ini. Walaqad ataina, dan niscaya sungguh memberi kami Allah Dawuda pada Nabi Dawud, wa Sulaimana dan Nabi Sulaiman, ilman pada ilmu, yaitu diberi ilmu di dalam menghukumi manusia. Jadi dan kami Allah memberi Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ilmu sebagai juru hukum dalam menghukumi manusia. Waqala, dan berkata keduanya, mereka berdoa, alhamdulillah, segala puji ikulillah bagi Allah. Alladzi dzat faddolana, telah memberikan kefadulan siapa Allah na pada kami. Ala kathirin, mengalahkan kebanyakan, min ibadihi, dari beberapa hamba Allah, al mukminin, yang beriman. Keduanya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, Allah telah memberikan kefadolan kepada kami, mengalahkan kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Yaitu Allah menjadikan kami sebagai nabi. Bahkan tidak hanya sekedar sebagai nabi, Allah menundukkan jin, menundukkan manusia dan setan-setan kepada kami. Ini kefadolan Allah yang harus kami syukuri.
Karena tidak semua orang iman oleh Allah diberi yang seperti ini. Wa warisa, nah disinilah Nabi Sulaiman diberi kefadolan. Beliau tidak sombong. Nabi Sulaiman, Nabi Daud tidak sombong, malah bersyukur atas nikmat kefadolan yang Allah berikan kepadanya. Wa warisa, dan mewaris sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman Dawuda pada Nabi Dawud. Dan Nabi Sulaiman mewaris kenabian, ilmu Nabi Dawud. Mewaris kenabian dan ilmunya Nabi Dawud. Nah, ini padahal anak Nabi Dawud itu ada 19. Dari anak sekian 19 itu yang betul-betul bisa mewaris kenabian dan keilmuan Nabi Dawud hanya Nabi Sulaiman. Bahkan pada waktu itu Nabi Sulaiman ya, umur masih 13 tahun. Masih kecil, sangat kecil sekali. Umur 13 tahun sudah jadi nabi dan mendapatkan ilmu. Waqala, dan berkata siapa Nabi Sulaiman? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna, telah diajari kami, mantiqat thair, pada ucapannya burung, bahasanya burung, sehingga bisa memahami suara bermacam-macam burung. Maksud ucapan burung bagaimana, Nabi Sulaiman faham betul. Wa utina, dan diberi kami min kulli syai', dari tiap-tiap segala sesuatu. Nabi Sulaiman berkata, hei manusia, Allah telah mengajari saya ucapannya burung, bahasanya burung. Saya bisa memahami ucapannya burung, sehingga bisa mengajak bicara dengan burung. Dan bahkan saya diberi oleh Allah segala macam sesuatu. Kekayaan, ilmu, itu oleh Allah dikasihkan kepadaku. Inna hadza, sesungguhnya ini pemberian, lawan niscaya pemberian, iku al-fadlul mubin, keutamaan yang jelas. Ini keutamaan yang jelas, yang pol, yang luar biasa yang Allah berikan kepadaku. Wa khusyira, dan dikumpulkan di Sulaiman, pada Nabi Sulaiman, menghadap Nabi Sulaiman, sapa junuduhu, bala tentaranya Nabi Sulaiman, minal jin, dari golongan jin, wal ins, dan manusia, wa thair, dan burung. Mereka semua dikumpulkan. Fahum, maka mereka iku yuzaun, dikumpulkan mereka. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman mengadakan apel kepada seluruh bala tentaranya, yaitu bala tentara golongan jin, manusia, burung, semuanya dikumpulkan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Mereka dikumpulkan. Lalu setelah dikumpulkan, mereka diajak oleh Nabi Sulaiman untuk mengadakan suatu perjalanan. Ini, suatu perjalanan untuk digiring untuk mengadakan suatu perjalanan. Ada masing-masing kelompok, kelompok manusia, kelompok jin, kelompok burung, dan hewan-hewan yang lain. Kumpulkan semua, diadakan apel, lalu mengadakan suatu perjalanan. Atau sehingga atau ketika datang mereka ala wadin naml, atas lembahnya semut yang ada di daerah Sam yang banyak semutnya, sampai ketika mereka pasukan datang di lembahnya semut, tempat sarangnya semut yang ada di negara Sam. Qalat, maka berkata sapa namlatun, semut, yaitu ratunya yang bernama Tokhiyah dalam tafsir Al-Khazin. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Harosun. Ini berkata kepada seluruh rakyatnya, ya ayyuhan naml, wahai ingatlah para golongan semut, udkhulu, masuklah kalian, masakinakum, pada sarang kalian, pada tempat kalian, lubang kalian, ayo masuk semua ke lubang kalian. Ratunya bilang begitu kepada rakyatnya. Tujuannya apa? Layak timanakum, supaya tidak menginjak-injak sungguh atau merusak sungguh kum, pada kalian, sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa junudu, dan pasukannya. Wahum, sedangkan mereka iku la yasurun, tidak merasa mereka, tidak tahu mereka. Tujuannya supaya kalian masuk ke dalam sarang kalian ini
agar Sulaiman dan pasukannya tidak nginjek-nginjek kalian, menghancurkan rumah-rumah kalian, sarang-sarang kalian, sedangkan mereka tidak tahu. Ini perasaannya ratunya semut seperti itu. Ternyata dengan ucapan semut itu, fatabassama, maka tersenyum siapa Nabi Sulaiman, dhohikan, dengan orang yang tertawa. Nabi Sulaiman mendengar ucapan itu, tersenyum beliau sambil tertawa. Ini berarti Nabi Sulaiman ngerti betul bahasanya semut. Bahkan pada waktu itu jaraknya 3 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Berarti masih jarak 4,5 kilo. Nabi Sulaiman oleh Allah diberi kelebihan. Jarak yang begitu jauh sudah bisa mendengar ucapannya semut yang seperti itu. Min qauliha, dari ucapannya semut. Berarti tersenyum, tertawa karena mendengar ucapannya semut tersebut. Wa qala, dan berkata siapa Nabi Sulaiman, Robbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, semoga memberi ilham engkau nih padaku, an askura, bahwasanya mensyukuri aku nikmataka, pada nikmat engkau. Alati, yang an'amta, telah memberikan nikmat engkau alaiya, atasku. Wa ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala, dan bahwasanya mengamalkan aku solihan, pada amalan yang baik. Tardhah, yang meridhoi engkau Allah pada amalan tersebut. Wa adkhilni, dan semoga memasukkan engkau ni padaku, birahmatika, dengan rahmat engkau, yaitu surga. Fi ibadika, di dalam beberapa hamba engkau, artinya bersama hamba-hamba engkau, as-sholihin, yang soleh semuanya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Nabi Yakub, dan para nabi-nabi setelahnya. Lalu Nabi Sulaiman bersyukur. Ini minta supaya selalu bisa bersyukur. Beliau berdoa, wahai Tuanku, berilah aku ilham untuk selalu bisa mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku. Termasuk nikmat saya bisa mendengar ucapannya semut tersebut. Dan nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Dan berilah aku bisa mengamalkan pada amalan yang baik yang engkau meridhoinya. Dan masukkanlah aku ke dalam surga. Masukkanlah aku ke dalam rahmat engkau, ke dalam surga. Bersama atau berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan para nabi-nabi setelahnya. Inilah Nabi Sulaiman diberi nikmat seperti itu. Beliau tidak sombong. Beliau bersyukur, bahkan minta semakin tambah syukurnya. Bahkan berdoa dalam gerakan beliau diminta kepada Allah akan selalu bisa bersyukur. Nah ini yang patut kita contoh. Seorang yang kaya raya, raja, penguasa segala pasukan. Pasukan manusia, pasukan jin, pasukan hewan. Beliau bisa bersyukur. Nah ini. Watafaqoda, dan kehilangan siapa Nabi Sulaiman at-tayra, pada burung. Namanya burung anbar. Sejenis burung pelatuk. Nah ini. Pada waktu itu Nabi Sulaiman merasa kehilangan dengan burung anbar. Ini kok nggak ada, nggak kelihatan nongol. Ini kemana kok absen ini? Absennya kok nggak ada? Faqala, maka berkata siapa Nabi Sulaiman, bertanya kepada pasukannya, "Ma, kenapa li bagiku la aro, tidak melihat aku al-hudhud, pada burung hudhud? Kenapa kok saya nggak melihat, di mana ya burung hudhud ini? Kok nggak kelihatan? Am, adakah karena ada siapa hudhud iku minal ghaibin, dari orang-orang yang gaib, pergi tanpa izin, blonos. Apa hudhud ini pergi begitu saja tanpa izin, blonos begitu?" Nah ini, kalau memang begitu, oh la u'adzibannahu, niscaya akan menyiksa sungguh aku pada hudhud. Adzaban, pada siksaan syadidan, yang sangat. Kalau memang hudhud begitu, dia akan aku siksa dengan siksaan yang sangat.
Yaitu caranya bulunya akan aku cabuti semuanya. Lalu setelah brodol semua bulunya, maka dia akan saya jemur di teriknya panasnya matahari. Aula adbahannau, atau meniscaya menyembelih sungguh aku pada Hudhud, atau dia akan kusembelih. Aula ya'tiyanni, atau mendatangkan siapa Hudhud ini padaku bisultanin, dengan dalil mubinin yang jelas, atau dia bebas dari semua siksaan, tidak saya sembelih kalau memang dia bisa mendatangkan alasan yang benar, alasan yang jelas, uzur yang jelas. Ternyata tidak waktu lama setelah Nabi Sulaiman berkata begitu, famakatha, maka diam siapa Hudhud, ghairu baidin, tidak jauh, artinya tidak lama lagi, waktu yang sebentar, ternyata burung Hudhud datang menghadap kepada Nabi Sulaiman. Faqala, maka berkata siapa burung Hudhud, laporan, ahadtu, melihat aku, bima, dengan apa-apa, lam tukhito, yang tidak melihat engkau Nabi Sulaiman, bihi, dengan ma. Wajituka, dan datang aku kepada engkau, min Sabain, dari negara Sabak, binabain, dengan membawa cerita, yakinin, yang yakin, yang jelas. Jadi tidak waktu yang lama setelah Nabi Sulaiman berkata begitu, ternyata burung Hudhud datang menghadap kepada Nabi Sulaiman. Lalu laporan kepada Nabi Sulaiman, ini saya adanya terlambat seperti ini karena saya melihat sesuatu yang engkau tidak melihatnya. Dan aku datang kepada engkau dari negara Sabak, yaitu wilayah daerah Yaman, dengan membawa cerita yang yakin, cerita yang sungguh. Ini cerita yang yakin, yang sungguh. Ini yaitu ceritanya, ini sesungguhnya aku wajatu, menjumpai aku, imro'atan, pada seorang perempuan, tamlikuhum, memiliki atau menguasai siapa perempuan, hum, pada mereka, kaum Sabak. Bahkan wa utiyat, dan diberi siapa perempuan, min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu, bermacam-macam harta dunia. Walaha, dan bagi perempuan itu arsun, ars azimun, yang besar. Yaitu kabarnya yang aku lihat, saya menjumpai ada seorang wanita menjadi penguasa, menguasai mereka orang-orang kaum Sabak, menjadi ratu, bahkan dia cantik, dan dia diberi segala macam-macam dunia, dan juga memiliki ars yang agung, ars yang luar biasa besarnya. Dalam cerita, arsnya itu panjangnya, singgasananya itu panjangnya 80 ziro, tingginya 30 ziro, sedangkan lebarnya 40 ziro. Itu arsnya. Tidak hanya itu saja, arsnya ini ternyata diukir, ditempeli berlian-berlian, berlian merah, berlian hijau, nempel di singgasananya. Nah, perempuan itu bernama Bilqis bintu Sarokhil. Dia itu seorang ratu yang ada di negara Sabak. Ceritanya dia menggantikan bapaknya karena merupakan putri tunggal dari Raja Yaman. Setelah bapaknya meninggal, maka dialah yang menggantikannya. Namun sayangnya agama yang dikerjakan adalah agama Majusi, yaitu penyembah matahari. Wajah Tuhan, dan menjumpai aku Hudhud, pada perempuan itu, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjudun, sama sujud mereka, as-samsa, pada lisamsi, pada matahari, min dunillah, dari selain Allah. Wa zayyana, dan menghias-hiasi, lahum, kepada mereka, sapa asyaitonu, setan, menghiasi a'malahum, pada beberapa amalan mereka.
amalan menyembah matahari dianggap itu baik dan benar. Akhirnya fasodha, maka mencegah siapa setan, hum pada mereka, anisabil dari jalan yang benar. Fahum, maka mereka ikulayah tadun, tidak mendapatkan petunjuk mereka. Namun sayangnya, seorang ratu yang cantik, penguasa yang luar biasa, sayangnya dia saya jumpai dan kaumnya ini menyembah matahari, Tuhan selain Allah. Dianggap Tuhan selain Allah. Bahkan lebih parahnya lagi, setan menghias-hiasi amalannya. Menganggap amal yang dikerjakan itu baik dan benar. Akhirnya karena setan itulah mencegah mereka dari menetapi agama yang benar, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini sayangnya begini, ini sayangnya seperti ini wahai Nabi Sulaiman. Cantik, kaya raya, ratu, singgasananya luar biasa, sayangnya penyembah matahari. Allah yahjudu, adakah tidak sujud mereka Allah lillah pada Allah. Alladzi dzat yukhriju, mengeluarkan siapa Allah, al-qoba'a pada simpanan kekayaan, fis samawat di dalam beberapa langit, yaitu berupa air hujan, wal ardi dan bumi berupa tetumbuhan, mata air, dan lain sebagaimana, dan lain-lain. Wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah ma pada apa-apa, tukhfun yang menyamarkan mereka, mohon maaf, ma pada apa-apa, tukhfun yang menyamarkan kalian, wa ma dan apa-apa, tuklinun yang menampakkan kalian. Ini yaitu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa huwa, kecuali Allah. Yaitu Rabbul Arsy, Tuhannya Arsy, Allah itu Al-Azim, yang agung. Alangkah baiknya mereka ini mau sujud menyembah kepada Allah. Kalau harapan saya yang baik, seharusnya mereka Bilqis dan rakyatnya ini sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah. Allah adalah zat yang telah mengeluarkan simpanan-simpanan kekayaan yang ada di langit, berupa air hujan, kekayaan yang di bumi, tetumbuhan, mata air. Dan Allah juga mengetahui yang mereka samarkan dan mereka tampakkan apa saja, Allah tahu. Ini Allah adalah Allah, Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Dan Allah adalah Tuhannya Arsy yang agung. Jadi agung ini adalah sifatnya Arsy. Arsy-nya Allah, Allah agung. Akhirnya Qala berkata siapa? Nabi Sulaiman merespon terhadap ucapannya Hudhud. Sanang duru akan melihat aku. Asodakota, adakah benar engkau? Amkunta, adakah ada engkau iku minal kadzibin, dari orang-orang yang bohong. Sebentar, saya belum ada bukti ucapanmu ini benar apa enggak. Saya mau melihat ucapanmu benar atau bohong kamu. Saya tidak bisa menerima begitu saja laporan kamu spontan seperti ini. Saya pengen bukti, benar enggak, jujur enggak kamu ini. Udah sekarang begini, idhab, pergilah kamu. Bikitabi, dengan membawa suratku, hadza yang ini. Kamu saya kasih surat. Coba bawa suratku ini. Fa'alkih, artinya fa'alkihi. Maka menjatuhkanlah engkau, hi pada surat, ilahim kepada mereka kaum. Nah ini. Sumatawalla, kemudian berpalinglah engkau, anhum dari mereka kaum. Fangzur, maka melihatlah engkau. Madza, apakah sesuatu, yarji'un, mengembalikan mereka. Artinya menjawab mereka, bagaimana responnya. Udah sekarang gini, untuk membuktikan kebenaran dari ucapan kamu, sekarang kamu pergilah, membawalah suratku ini. Bawalah suratku ini, lalu bawalah ke negara sahabat sana. Jatuhkanlah surat itu kepada mereka.
pastikan surat itu diterima oleh mereka. Lalu kamu berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka, tapi jangan langsung ke sini. Kamu lihat, kamu dengarkan, kamu awasi bagaimana jawaban mereka. Bagaimana respon mereka, reaksi mereka dengan surat yang engkau berikan kepada mereka. Akhirnya betul, burung hudhud datang kepada mereka dengan memberikan sepucuk surat itu tersebut dari Nabi Sulaiman. Setelah surat itu diterima oleh diterima oleh Ratu Bilqis, akhirnya Ratu Bilqis mengumpulkan semua pasukannya. Pasukannya dikumpulkan untuk dimintai pertimbangan dari isi surat tersebut. Akhirnya Ratu Bilqis mengumpulkan semua para punggawanya, para pembesar-pembesarnya. Setelah kumpul, Qolat berkata siapa? Ratu Bilqis. Ya ayyuhal malak, wahai para pembesar, orang-orang muliaku, para pembesarku. Ini sesungguhnya aku, iku ulkiya dijatuhkan, artinya dikirim, ilayya kepadaku, opo kitabun, sepucuk surat, karim yang mulia. Karena ceritanya surat itu ada stempel. Ada stempel yang menunjukkan bahwa surat itu resmi, penting. Tidak sembarangan. Innahusnya surat iku min Sulaimana, dari Sulaiman, dari Raja Sulaiman. Wa innahu, dan susnya surat, tulisannya diawali Bismillahirrahmanirrahim. Dalam isi suratnya, ala ta'lu, bahwasanya jangan sombong kalian, jangan gumede kalian, jangan sombong kalian, alayya, mengalahkan aku. Namun waktuni, dan datanglah kalian nih padaku, muslimin, dengan orang-orang yang menyerah. Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, setelah mengumpulkan seluruh para punggawanya, para pembesarnya, Bilqis minta pertimbangan kepada mereka. Wahai para pembesar-pembesarku, saya ini mendapatkan sepucuk surat yang mulia, surat yang resmi, yang penting, tidak sembarangan. Nah, surat itu dari Raja Sulaiman, yang mana isi surat itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat itu, gitu, isi surat itu dari Nabi Sulaiman, dari Raja Sulaiman, isinya, kalian jangan sombong untuk mengalahkan aku, namun kalian datanglah kepadaku untuk menyerah. Kalian datanglah kepadaku dengan keadaan orang-orang yang menyerah. Ini isi suratnya seperti itu. Isi suratnya singkat, padat, jelas, tegas, bahkan pedas. Simpel sekali dari isi suratnya Nabi Sulaiman. Ini gak sembarangan ini. Qala, berkata siapa? Ratu Bilqis. Ya ayyuhal malak, wahai para pembesar, aftuni, memberilah tahu kalian, ni padaku, memberikanlah usulan kalian ni padaku, fi amri, di dalam perkaraku ini. Wahai para pembesarku, saya minta masukan-masukan dari kalian, pituah-pituah, pertimbangan-pertimbangan dari kalian di dalam menghadapi perkaraku ini. Tanggapan kalian terhadap isi suratnya Sulaiman bagaimana ini? Karena makuntu, tidak ada aku, iku kotiatan, perempuan yang memutuskan amron, pada perkara, hatta tashaduni, sehingga menyaksikan kalian ibadaku. Karena saya tidak mungkin langsung memutuskan perkara ini sampai saya minta pertimbangan,
ngajak rapat musyawarah kepada kalian semua. Ini bagaimana? Waktu itu qalu berkata mereka para pembesar, ada yang usul, nahnu kami, iku ulu kuatin, orang yang mempunyai kekuatan, orang yang punya kekuatan, wa ulu ba'sin, dan orang yang mempunyai bahaya, artinya ahli dalam medan perang, syadidin, yang sangat, yang kuat. Namun wal amru, adapun perkara, keputusan, ilaiki, kepada engkau Ratu Bilqis. Fangzur, maka semoga melihat engkau Ratu Bilqis, madza, apakah sesuatu, tak murun, perintah engkau kepada kami semua. Kami siap untuk melaksanakannya. Lalu para pembesar dari Ratunya Bilqis, pembesarnya Ratu Bilqis, mereka memberikan masukan. Wahai Ratu Bilqis, sebenarnya kami semuanya ini orang yang punya kekuatan. Kami punya kekuatan, bahkan punya bahaya yang sangat, ahli dalam medan perang. Umpama engkau mentitahkan kami melawan Raja Sulaiman, kami siap. Kami siap. Akan tetapi keputusan ada di tangan engkau. Maka kami menunggu, kami melihat bagaimana perintah engkau pada kami. Yang jelas kami siap melaksanakan apa titah yang engkau berikan kepada kami. Inilah namanya musyawarah. Tata krama dalam musyawarah. Orang yang diajak musyawarah boleh memberikan usulan, ide-ide, ilhamnya masing-masing. Namun adapun diterima atau tidaknya diserahkan kepada pemimpin musyawarah. Ini jangan ngeyel, memaksakan kehendak, mohon usulannya diterima. Bukan begitu. Jadi namanya musyawarah itu menuju kelancaran, menuju kekompakan dan kerukunan. Baiknya bagaimana? Itu namanya musyawarah. Qalat, berkata siapa Ratu Bilqis, innal muluk, sesungguhnya beberapa raja, idza dakhalu, ketika masuk mereka qaryatan, pada suatu desa, afsaduha, maka merusak mereka pada desa tersebut, wa ja'alu, dan menjadikan mereka a'izzata ahliya, pada lebih mulia-mulianya penduduk desa, pemimpin-pemimpin dari penduduk desa, menjadikan adzilatan pada hina. Wa kadzalika, dan demikian itulah, yaf'alun, akan mengerjakan mereka Sulaiman. Lalu Ratu Bilqis juga memberikan masukan kepada mereka. Karena mereka yang jelas para bangsawan siap untuk tempur, melawan, perang melawan Sulaiman. Ratunya Bilqis memberikan masukan, ketahuilah bahwa raja-raja, raja siapapun, ketika masuk suatu desa, umumnya raja itu akan merusak, membumi hanguskan pada desa itu. Dan pada akhirnya juga menjadikan lebih mulianya penduduk desa, orang-orang mulianya penduduk desa, dijadikan orang yang hina, dijadikan budak. Ini. Lah, Sulaiman, Raja Sulaiman juga sama seperti itu juga, Nabi Sulaiman. Maka kita jangan gegabah, jangan menantang perang dengan Sulaiman. Ini. Nah, coba kita pertimbangkan dulu terlebih dahulu. Ini kita cari info dulu. Sulaiman ini siapa? Sulaiman ini apa raja? Umumnya raja atau raja sebagai nabi? Nah, ini kita harus tahu betul siapa ini. Maka dari itu, wa ini, dan sesungguhnya aku Ratu Bilqis, iku mursilatun, perempuan yang mengirim utusan, ilaihim, kepada mereka, mereka Sulaiman, bihadiyatin, dengan membawa hadiah. Fana dirotun, maka perempuan yang menunggu, artinya maka aku akan menunggu, bima, dengan apa, yarji'u, kembali,
sopo al-mursalun, orang-orang yang diutus. Para utusan kita nanti bagaimana kabarnya. Nah, maka sekarang saya ingin tahu Sulaiman itu siapa? Yaitu saya akan mengutus utusan untuk membawa hadiah datang ke hadapan Sulaiman. Pada waktu itu Ratu Bilqis ceritanya membawa hadiah itu batangan emas sejumlah 500 batang emas. Ada yang mengatakan riwayatnya 400, ada 40, pokoknya banyak. Ini. Jadi hadiah yang dibawakan Ratu Bilqis kepada Sulaiman. Nah ini. Lalu nanti kami akan menunggu. Kami akan menunggu bagaimana kabar jawaban Sulaiman. Kami menunggu para utusan-utusan kita nanti respon jawabannya Sulaiman itu bagaimana. Menerima apa enggak terhadap hadiah tersebut. Ini. Nah, keyakinan dari Ratu Bilqis. Ini Ratu Bilqis itu berkata bahwa nanti kalau hadiah ini diterima, wah berarti ini raja itu. Raja umumnya. Maka kalau raja umumnya bisa dimungkinkan untuk dikalahkan. Tetapi kalau nanti ternyata kok tidak menerima hadiah itu, wah berarti ini bukan sembarang raja. Ini raja dan nabi. Nah kalau kita melawan pasti kita kalah. Kita percuma melawannya. Nah ini. Dalam riwayat yang lain dijelaskan di samping hadiahnya itu 500 batang emas. Ini ternyata Ratu Bilqis dalam mengirimkan 500 emas ini juga mengirimkan 200 kuda. Setiap kuda itu ada budak. Jadi ada budaknya dari laki-laki maupun budak perempuan. Nah, ini. Akhirnya betul Ratu Bilqis mengirimkan utusannya untuk membawa hadiah. Falamma ja'a, maka ketika datang siapa utusan Sulaimana pada Raja Sulaiman. Betul akhirnya setelah utusan itu datang di hadapan Nabi Sulaiman, qala berkata siapa Nabi Sulaiman, Atumiddunani, adakah memberi kalian ni padaku bimalin dengan harta? Apa kalian mau memberi harta kepada saya? Padahal fama maka apa-apa atani yang telah memberi ini padaku sapa Allah iku khairun lebih baik mimma dari apa-apa atakum yang datang yang memberikan sapa Allah kum pada kalian. Bal balik antum kalian bihadiyatikum dengan hadiah kalian ikut tafrakhun senang-senang kalian. Betul akhirnya setelah utusan Bilqis datang kepada Sulaiman dengan membawa hadiah tadi 500 batang emas dengan 200 kuda disertai dengan budaknya laki-laki maupun perempuan, Nabi Sulaiman berkata, apakah kalian mau memberikan hadiah kepadaku? Memberikan hadiah aku harta kepadaku? Ketahuilah bahwa pemberian Allah yang Allah berikan kepadaku berupa kenabian, kekayaan, kerajaan, semuanya ini lebih baik daripada pemberian Allah yang Allah berikan kepada kalian. Balik akan tetapi kalian ini senang-senang terhadap hadiah kalian. Nah, bangga kalau anggap hadiah ini luar biasa, nggak ada apa-apanya ini. Penghinaan ini, saya nggak mau menerima. Kembalikan itu. Irji, kembalilah kamu. Utusan ilahim kepada mereka Ratu Bilqis. Kembalilah kamu. Saya nggak mau menerima hadiah kamu. Kembalikan. Balik kembali. Dengan membawa hadiah itu semuanya. Falanatiyanahum, maka akan datang sungguh kami. Hum pada mereka. Bijunudin dengan bala tentara.
La kibala, yang tidak ada tandingan. Tidak ada tandingan. Lahum, ada dua maknanya. Yang pertama, lahum, bagi mereka junud, lahum, bagi mereka bala tentara, biha, di desa tersebut. Atau la kibala, tidak ada tandingan, lahum, untuk mereka kaum Sabak, biha, dengan bala tentara, menghadapi bala tentara. Wala nukhrijannahum, dan niscaya mengusir sungguh kami hum, pada mereka, minha, dari desa, azilatan, dengan keadaan hina. Wahum, sedangkan mereka iku sogirun, orang-orang yang hina. Kalau mereka menolak untuk masuk Islam. Sekarang kamu kembalilah kepada ratumu Bilqis. Beritahu ratumu itu bahwa saya akan datang kepada mereka dengan membawa pasukan. Pasukan yang tidak ada tandingannya. Pasukan yang tidak ada tandingannya di desa tersebut. Atau saya akan membawa pasukan yang mana mereka kaum Sabak tidak akan bisa menandingi pasukanku. Kalau mereka tetap seperti itu, nanti akan kuserang habis-habisan nanti. Mereka nggak akan mampu menandingi pasukanku. Dan aku akan mengusir mereka dari desa tersebut dengan keadaan hina. Dan mereka sendiri juga orang-orang yang hina. Ini. Jadi Nabi Sulaiman menolak hadiahnya. Kalau mereka nggak mau Islam, akan ku perbudak nanti, akan ku jadikan hina. Qala, berkata siapa? Nabi Sulaiman. Ya ayyuhal malak, wahai para pembesar. Ayyukum, manakah kalian? Ya'tini, yang bisa mendatangkan siapa ayu ni padaku, bi arsiha, dengan arsnya Bilqis. Qabla ayyatuni, sebelum bahwasanya datang mereka ni padaku, muslimin, dengan orang-orang yang menyerah. Lalu Nabi Sulaiman berkata para pembesarnya, karena waktu itu Nabi Sulaiman sudah punya keyakinan sebenarnya Ratu Bilqis mengirimkan hadiah kepadanya untuk menguji Sulaiman. Pengen tahu Sulaiman itu raja biasa apa nabi. Ini, dengan saya menolak hadiahnya kembali ke Ratu Bilqis, maka Ratu Bilqis sudah yakin nggak mungkin melawan saya. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata pada pembesarnya, hei para pembesarku, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis? Siapa? Sebelum mereka datang kepada saya dengan keadaan orang yang menyerah, takluk kepada saya. Qala, berkata siapa? Ifrit. Ini jin, minal jin, dari jin. Anak aku iku atika, mendatangkan aku pada engkau bi, dengan ars. Qabla antakum, sebelum bahwasanya berdiri engkau, min makomik, dari tempat berdiri engkau. Wah, ini dan sesungguhnya aku alih atas mendatangkan ars, ikulah qawiyun, niscaya orang yang kuat, amin, lagi bisa dipercaya. Lalu pada waktu itu ada ifrit, jin belarah, yaitu Sokher, usul kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya mampu sanggup mendatangkan arsnya Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat berdiri engkau, yaitu dalam waktu setengah hari. Karena Nabi Sulaiman kebiasaannya kalau duduk di kursi singgasananya untuk menghukumi atau menerima laporan-laporan dalam urusan kerajaan, ini waktunya setengah hari. Waktunya setengah hari. Saya akan mampu mendatangkan itu dalam waktu setengah hari. Dan saya mendatangkan ars itu orang yang kuat, lagi bisa dipercaya. Perkataan jin begitu karena apa? Ini karena di singgasananya Ratu Bilqis ini banyak hiasannya. Ada berlian, tadi ada berlian
warna merah, berlian hijau, saya bisa dipercaya, nggak akan mungkin tak kerikiti, tak dongkeli sedikit-sedikit, nggak, saya bisa dipercaya. Akan saya datangkan utuh apa adanya. Qala berkata, siapa aladzi orang, indahu di sisi orang, ilmun ilmu, minal kitab dari kitab, yaitu kitab Taurat dan Zabur, yaitu ulamanya yang bernama Asaf bin Barkhia. Ada hamzahnya, Barkhia, Ba'ro, Kha'ya. Berarti Ba'ro, Kha'ya, Alif, Hamzah, Barkhia. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Atau Barkhia, Asaf bin Barkhia. Ini yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah ini. Anak aku iku Atika, orang yang mendatangkan kepada engkau bi dengan aras. Qabla ayyar tadda, sebelum bahwasanya kembali, ilaika kepada engkau, opo torfuk, kedepan mata engkau. Ternyata orang yang diberi ilmu kitab, yaitu Asaf bin Barkhia atau Asaf bin Barkhia, dia berkata, usul kepada Nabi Sulaiman, saya mampu mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum kedepan mata engkau kembali. Datang dengan sekejap mata karena cepatnya. Inilah termasuk kelebihan, keistimewaan seorang ulama. Allah mengangkat derajatnya, doanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu Allah ngangkat, termasuk dalam keilmuannya Asaf bin Barkhia. Beliau di samping keilmuannya luar biasa dalam penguasaan kitab Taurat dan Zabur, beliau juga sebagai juru tulisnya Nabi Sulaiman. Akhirnya betul, Asaf bin Barkhia berdoa kepada Allah. Langsung sekejap mata, ini saking cepatnya, sehingga sananya Ratu Bilqis sudah ada di hadapannya Raja Sulaiman. Falamma ra'ahu, maka ketika melihat siapa Sulaiman pada ars, mustaqiron, tetap indahu di sisinya Sulaiman, di depan Sulaiman, begitu cepatnya, qala, maka berkata siapa Nabi Sulaiman, hadza ini iku min fadli Rabbi, dari keutamaan Tuhanku. Liyabtuani, supaya mencoba siapa Allah ini padaku. Askur, adakah mensyukuri aku? Am akfur, adakah kufur aku? Lalu ketika aras tersebut langsung ada di depannya Nabi Sulaiman, begitu cepatnya, hanya sekejap mata, maka Nabi Sulaiman berkata, untuk menghilangkan kesombongannya, beliau berkata, ini adalah keutamaan dari Tuhanku, dan ini Allah mencoba kepadaku, saya bisa bersyukur atau kebalikannya saya kufur. Waman, dan barang siapa syakara, yang bersyukur siapa orang, fa innama yashkuru, maka sesungguhnya syukur siapa orang, ikuli nafsih, manfaat bagi dirinya orang. Siapa yang mau syukur, maka syukur itu bermanfaat bagi dirinya. Tapi waman, barang siapa kafara, yang kufur siapa orang, fa inna rabbi, maka sesungguhnya Tuhanku, iku ghaniyun, maha kaya raya, karimun, lagi mulia. Tetapi barang siapa yang kufur, maka Allah Tuhan saya ini maha kaya raya. Artinya kekufuran itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, dan Allah maha mulia. Sedikit pun Allah nggak memerlukan, nggak membutuhkan kepada orang yang kufur. Nah ini. Dalam ceritanya Asaf bin Barkhia di dalam mendatangkan ars itu, beliau berdoa. Yang isi doanya dijelaskan yaitu, ya ilahana wa ilaha kulla syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta itini bi arsyiha. Ini doanya Nabi Sulaiman. Ini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Wahai Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, satu Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku mohon datangkanlah singgasananya Ratu Bilqis. Di dalam naskah yang lain, lafadznya, ya dzal jalali wal ikram
itini bi arsiha, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, datangkanlah kepadaku dengan arsnya Ratu Bilqis. Ini dijelaskan di dalam tafsir Al-Khazin. Nah, ini akhirnya sekejap mata, ya toh, singgasananya Ratu Bilqis ada di depannya Nabi Sulaiman. Qala berkata siapa Nabi Sulaiman? Nakiru, merubahlah kalian la pada ars. Nakiru, merubahlah kalian laha kepada Ratu Bilqis. Ini laha pada Ratu Bilqis, arsaha pada arsnya. Arsnya Ratu Bilqis. Coba saya minta arsnya Ratu Bilqis dirubah dari bentuknya, atau perlu ditambah-tambahi berliannya atau perhiasannya. Nangdur, akan melihat kami atah tadi adakah mendapat petunjuk siapa Ratu Bilqis. Artinya masih mengenali pangkling apa enggak dengan singgasananya. Am takunu, atau ada siapa Bilqis minaladina, dari orang-orang layak tadun yang tidak mendapatkan petunjuk mereka. Coba nanti saya lihat kira-kira masih ingat enggak Ratu Bilqis dengan singgasananya. Falamma ja'at, maka ketika telah datang siapa Ratu Bilqis menyatakan beriman, menyatakan Islam di hadapan Nabi Sulaiman. Nah ini kila dikatakan sudah datang menyatakan Islam, mau masuk, pada saat masuk ke kerajaannya Nabi Sulaiman, dia dikatakan, ahakada, adakah ini iku arsuk, ars engkau? Apakah ini ars kamu, singgasana kamu? Qalat, maka menjawab, berkata siapa Bilqis, ka'annahu, seakan-akan ars, iku huwa ars. Tak lihat kayaknya kok iya kayak ars saya ya, tapi kok perhiasannya kok beda ya, kok banyak nggak seperti biasanya. Kayaknya iya ini. Wa utina, dan diberi kami Sulaiman al ilma, pada ilmu, min qabliha, dari sebelumnya Ratu Bilqis. Wa kunna, ada kami iku muslimin, orang-orang yang Islam. Ratu Nabi Sulaiman menjelaskan, itu iya benar, itu ars kamu itu. Ini saya sengaja mendatangkan ars kamu ke sini. Dan Nabi Sulaiman berkata, saya diberi ilmu oleh Allah sebelum Bilqis, dan saya tergolong orang-orang yang Islam. Dari ayat 40 ada sedikit tambahan bahwa hikmah faedah orang yang bersyukur. Kalau kita mau syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, yang pertama, Allah nggak akan mencabut nikmat itu. Karena Allah telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Atau alhamdulillah nikmati amanun li zawaliya. Jadi Allah nggak akan merubah, mencabut nikmat selama kaum itu mau mensyukuri. Dan syukur terhadap nikmat menjadikan aman dari hilangnya nikmat. Itu hikmah kalau orang bersyukur. Kemudian yang kedua, Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau bersyukur, Allah memberikan jaminan tidak akan disiksa. Allah telah berfirman, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menindak memberikan siksaan selama mau beriman dan bersyukur. Kemudian yang hikmah yang keempat, kalau kita mau syukur, Allah ridho. Wa in taskuru yardho lakum, Allah senang. Tapi kalau nggak syukur, wala yardho li ibadiku, Allah nggak akan ridho kepada hambanya yang tidak bersyukur. Hikmah yang kelima, kalau kita mau bersyukur, pasti di balik syukur itu ada pembalasannya. Wasana jazis syakirin, dan Allah akan memberikan pembalasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Wasoddaha, dan mencegah
menghalang-halangi ha pada Bilqis apa ma apa-apa. Kanat yang telah ada siapa Bilqis, ikut tak butuh menyembah siapa Bilqis, bayani min dunillah dari selain Allah, yaitu menyembah matahari. Innaha sesungguhnya Bilqis, iku kanat ada siapa Bilqis, iku min kaumin dari kaum kafir yang kafir semuanya. Dan yang menyebabkan Ratu Bilqis tidak menjadi orang iman, yang menjadi penghalangnya Bilqis masuk Islam, karena Bilqis menyembah Tuhan selain Allah, menyembah matahari. Dan Bilqis termasuk golongannya kaum yang kafir. Nah, ini. Akhirnya singkat ceritanya Bilqis menyatakan Islam, menyatakan iman kepada Nabi Sulaiman. Nah, pada saat itu Nabi Sulaiman melihat Bilqis langsung tertarik terhadap kecantikan dari Ratu Bilqis tersebut. Sampai pada akhirnya singkat ceritanya Nabi Sulaiman ingin mempersunting, menikahi kepada Ratu Bilqis. Namun ternyata ada jin yang memberitakan, menyebarkan isu yang tidak baik. Ini bahwasanya betis dan telapak kaki Ratu Bilqis ini sebagaimana khimar. Ia cantik tapi kakinya banyak bulunya kayak khimar. Nah, ini khimar. Nah, ini masih ada keturunan jin itu malahan. Nah, ini mengisukan, jin memberikan isu seperti itu. Akhirnya untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, Nabi Sulaiman membangun gedung. Pelatarannya dari kaca sampai gedung itu jadi. Nah, setelah gedung itu jadi, dibuat oleh Nabi Sulaiman, lalu Ratu Bilqis dipersilahkan untuk masuk ke gedung tersebut. Kila dikatakan laha kepada Ratu Bilqis, udkhuli, masuklah engkau, as-sor, pada pelataran, pada halaman. Atau yang kedua pada panggung, Setelah gedung itu jadi, Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam bangunan tersebut. Hai Bilqis, silakan kamu masuk ke halaman gedung tersebut. Panggung ini silakan kamu masuk. Karena terbuat dari kaca, falamma ra'atu, maka ketika melihat siapa Bilqis pada pelataran tersebut, pada panggung tersebut, hasibathu, maka menyangka siapa Bilqis pada pelataran, lujatan, pada air yang dalam. Nah, ini pada air yang dalam. Akhirnya wakasafat, dan membuka siapa Bilqis cincing-cincing ansa koyha, dari betisnya Bilqis. Akhirnya ketika Ratu Bilqis melihat panggung tersebut, pelataran tersebut, Bilqis menyangka bahwa itu adalah air yang sangat dalam. Pada akhirnya Ratu Bilqis membuka betisnya. Karena cincing-cincing, roknya diangkat sehingga kelihatanlah betisnya. Ternyata betis dari Ratu Bilqis tidak sebagaimana isunya jin. Wah, ternyata ramping, bagus, mulus, nggak ada bulunya sama sekali. Wah, ini kurang ajar ini. Jin ini kurang ajar ini. Nah, setelah melihat betisnya, qala, berkata siapa? Nabi Sulaiman. Ini memberitahu kepada Ratu Bilqis, innahu, sesungguhnya gedung tersebut iku sorkun, lantai halaman, mumarodun, yang dilapisi atau dihaluskan, min kuwarir, dari kaca. Ini jangan diangkat nih, betisnya ditutup kembali. Ini halaman ini
Bukan air yang dalam, bukan. Ini adalah halaman yang dihaluskan dengan kaca, dilapisi dengan kaca. Akhirnya Ratu Bilqis malu ini. Akhirnya roknya, baju yang bagian bawahnya ini akhirnya diselembrehkan lagi. Qalat berkata siapa? Ratu Bilqis. Robbi, wahai Tuanku, ini sesungguhnya aku ikut zolam tu telah menganiaya aku nafsi pada diriku. Akhirnya Ratu Bilqis bertobat. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku. Saya telah berbuat syirik menyembah matahari. Wa aslam tu dan menyerah aku ma'a Sulaiman bersama Sulaiman lillahi kepada Allah, yaitu Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Dan aku menyerah sadar bersama Sulaiman kepada Allah. Allah adalah Tuhan alam semesta. Akhirnya singkat ceritanya Ratu Bilqis dinikahi oleh Nabi Sulaiman dan tetap menjadi ratu daerah Saba. Nah ini. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh mengutus kami Allah. Ganti cerita ini. Ila Samuda, pada kaum Samud. Akhahum, saudara mereka, saya ulangi, akhahum pada saudara mereka, yaitu Solihan Nabi Soleh. An bahwasanya, ubudu, menyembahlah kalian Allah pada Allah. Faiza, maka ketika itu, hum, mereka kaum Samud, iku fariqani, dua golongan, yaktasimun, sama bertengkar mereka. Dan kami Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Samud, yang mana Nabi Soleh ini masih ada hubungan persaudaraan dengan kaum Samud, masih ada keturunan nasab dari kaum Samud. Lalu Nabi Soleh berkata, beliau ajak-ajak amar ma'ruf, kalian menyembahlah kepada Allah. Ternyata waktu itu kaum Samud menjadi dua golongan yang sama bertengkar, yaitu ada golongan yang beriman, namun banyak golongan yang lain kafir, tidak mau ikut kepada Nabi Soleh. Qala, berkata siapa Nabi Soleh? Ya qaumi, hei kaumku. Lima, karena apa? Tastajilun, minta tergesa-gesa kalian, bisai'ah, dengan mendatangkan kejelekan, seksaan. Qoblal hasanah, sebelum kebaikan, rahmatnya Allah. Laula tastaghfirun, alangkah baiknya minta ampun kalian Allah pada Allah. La'alakum, agar kalian ikut turhamun, dikasih kalian. Ini Nabi Soleh berkata, hei kaumku, kenapa kalian kok minta tergesa-gesa didatangkan kejelekan, minta diseksa sebelum mendapatkan rahmat? Ini kenapa kok kalian menantang perkara minta seksaan kepada saya sebelum dapat rahmat? Mbok, alangkah baiknya kalian semua ini minta ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, ini agar kalian dikasih sayangi oleh Allah. Ternyata qalu, menjawab mereka kaumnya menjawab, tatayyarna, mendapatkan jelek kami, bika, sebab engkau, gara-gara engkau, wabiman, dan dengan orang, maka bersama engkau. Ternyata malah jawabannya kaum Samud, mereka berkata bahwa kami ini mendapatkan jelek, mendapatkan sial, sebab kamu dan pengikut-pengikut kamu. Ini karena ceritanya pada waktu itu mereka tertimpa paceklik, kena larang pangan. Mereka menganggap bahwa penyebabnya paceklik ini gara-gara soleh dan orang-orang iman yang menentang dan bahkan mencaci maki pada berhalanya, sehingga mereka menganggap berhalanya murka menimpakan paceklik. Anggapan kaum Samud seperti itu. Qala, berkata siapa? Nabi Soleh.
ta'irukum, adapun mendapatkan jelek kalian, iku indallah, di sisi Allah. Itu Allah yang mendatangkan jelek itu. Bukan karena kualat berhala kalian, bukan. Bal balik antum kalian iku kaumun kaum tuftanun, dirusak kalian. Bahkan kalian ini kaum yang dirusak. Justru kalian harus introspeksi diri. Kalian mendapatkan paceklik seperti ini, itu semua juga karena perbuatan kalian sendiri. Ini. Wakana, dan ada iku fil Madinah, di dalam kota Hijr, kotanya kaum Tsamud, sapa tis'atu rohtin, 9 orang. Yufsidun, berbuat kerusakan mereka, fil ardi, dalam bumi. Wala yusrikun, dan tidak berbuat baik mereka. Ada 9 provokator yang membuat kaconya kaum Tsamud. Dan di dalam kota Hijr, kotanya kaum Tsamud, ada 9 orang yang suka berbuat kerusakan di bumi Tsamud, dan mereka tidak berbuat kebaikan, menjadi provokator, yaitu 9 pemimpin, anak turun pemuda dari keturunan orang-orang mulia yang ada di kalangan kaum Tsamud, yang menentang beradab Nabi Soleh, bahkan usaha ingin mencari lengahnya Nabi Soleh untuk dibunuh. Qalu, berkata mereka musyawarah, takosamu, saling bersumpahlah kalian, mengikat suatu perjanjian, membuat suatu perencanaan, bila dengan nama Allah, yang isinya lanubayyitannahu, niscaya menculik sungguh kami hu pada Soleh, wa ahlahu, dan keluarganya Soleh, maksudnya orang-orang iman, diculik lalu dibunuh semuanya. Summalanakulana, kemudian niscaya berkata sungguh kami, liwalihi, pada walinya Soleh, keluarganya Soleh, masyahidna, tidak menyaksikan kami, mahlika alihi, pada rusaknya keluarganya Soleh, wa inna, dan sesungguhnya kami, iku lasodikun, niscaya orang-orang yang benar. Lalu mereka 9 orang berkata kepada teman-temannya, 9 orang ini, mereka sepakat bersumpah, kita bersumpah nama Allah, mengikat suatu janji, membuat suatu rencana, kita semua akan menculik Soleh dan keluarganya, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang iman. Kita culik, lalu kita bunuh semuanya. Kemudian nanti kita berkata kepada keluarganya, kita katain keluarganya itu, keluarganya Soleh dan orang-orang iman, kita katakan bahwa kami nggak menyaksikan terhadap rusaknya keluarganya Soleh. Mereka terbunuh, kami nggak tahu ini, kami nggak tahu. Dan kita semuanya orang-orang yang benar. Kita benar, jujur ini. Saya nggak tahu kenapa kok Soleh dan pengikutnya kok sama meninggal semua. Saya nggak tahu. Nah, ini 9 orang ini nama-namanya yang pertama adalah Da'ma. Dal Ain Mim Ya, Da'ma. Yang kedua namanya Duaimun. Dal Ain Ya Mim, Duaimun. Yang ketiga namanya Haroman, Ha-Ro Mim Alif, Haroman. Yang keempat namanya Huraimun, Huraimun. Yang keempat namanya Huraimun, Ha-Ro Ya Mim. Yang kelima namanya Dabun, Dal Alif Ba, Dabun. Yang keenam namanya Soabun, Sod Wawu Alif Ba, Soabun. Yang ketujuh namanya Riyabun, Ro Ya Alif Ba, Riyabun. Yang kedelapan adalah Misto'un, Mim Sin To Ain, Misto'un. Dan yang kesembilan adalah Kudaru ibnu Salifin, Qaf Dal Alif Ro, Kudaru ibnu Salifin, Sin Alif Lam Fa. Nah, ini yang provokator, dan Qudar bin Salif inilah yang membunuh, menyembelih onta mukjizatnya Nabi Soleh.
Ini pelaku provokator utamanya. Wa makaru, dan berupadaya mereka makron pada upadaya. Akhirnya mereka melaksanakan upadayanya, ingin menculik kepada Nabi Soleh untuk datang ke rumahnya. Tapi wa makarna, dan berupadaya kami Allah makron pada upadaya. Namun kami Allah tidak tinggal diam, berupadaya untuk menggagalkan upaya-upaya rencana jelek dari mereka. Wahum, sedangkan mereka ikulayas urun, tidak merasa mereka, tidak tahu mereka. Ini dalam ceritanya pada waktu itu 9 orang ini datang ke rumahnya Nabi Soleh. Datang ke rumahnya Nabi Soleh dengan membawa pedang. Mereka datang dengan membawa pedang. Ini ke tempat Nabi Soleh. Nah, lalu sesampainya di sana ternyata rumah Nabi Soleh itu dijaga oleh malaikat. Tapi mereka nggak tahu. Nah, ini pandangan mereka nggak bisa melihat para malaikat itu. Lalu malaikat ini melempari batu kepada mereka. Mereka dilempari batu. Faromat humul malaikah bil hijaroh. Wahum yarawnal hijaroh wala yarawnal malaikah. Mereka 9 orang itu tahu lemparan batu berterbangan. Tapi mereka nggak melihat malaikat. Ini. Pada akhirnya fakotalathum. Akhirnya para malaikat itu membunuh mereka 9 orang ini. Kena lemparan batu dari para malaikat. Ini. Wa ahlaqallahu jami'al qaum bisoikhah. 9 orang ini mati karena lemparan batu dari para malaikat, sedangkan sisa-sisa dari kaum Samud selain 9 orang ini oleh Allah waktu itu disiksa dengan sambaran petir, sehingga waktu itu mereka mati semuanya. Fangdur, maka melihatlah engkau Muhammad, kaifa, bagaimana, iku kana ada apa akibatu makrihim, akibat upadaya mereka, anna, sesungguhnya kami Allah ikut damarnahum, merusak kami Allahum pada mereka, wa qaumahum, dan kaum mereka ajmain semuanya. Coba sekarang Muhammad, kamu lihat, kamu pikir bagaimana akibat upadaya mereka, rencana mereka untuk membunuh Nabi Soleh. Kami merusak mereka dan kaumnya semuanya, gagal semuanya, bahkan mereka sendirilah yang mati. Fatilka, maka demikian itu, iku buyutuhum, beberapa rumah mereka, khawiyatan, dengan keadaan kosong tanpa penghuni, karena orangnya mati semua. Bima zulamu, sebab menganiaya mereka. Sebab apa-apa, zulamu telah menganiaya, karena penganiayanya, karena kemusyrikannya, karena nggak taat, bahkan ingin membunuh kepada utusannya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu ceritanya kaum Samud, opola ayatan, ayat ibaroh liqaumin, manfaat bagi kaum ya'lamun, yang mengetahui mereka. Jadi sesungguhnya dalam ceritanya kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, ini ada ibarat, ada contoh, ada suri tauladan, peringatan, yang itu semua bermanfaat untuk kaum yang mengetahui. Wa anjaina, dan menyelamatkan kami Allah alladzina, pada orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa kanu, dan ada mereka iku yattaqun, sama takwa mereka. Dan kami Allah menyelamatkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para pengikut atau kaumnya Nabi Soleh yang beriman, dan mereka sama bertakwa kepada Allah. Dalam cerita bahwa pengikut dari Nabi Soleh yang iman, yang selamat, itu ceritanya ada 4.000. Jadi arba'atu alafin, ada 4.000. Yang pada akhirnya, singkat ceritanya, Nabi Soleh mengajak kepada kaumnya untuk hijrah. Untuk hijrah ke Hadratul Maut. Ternyata di tempat itulah
pada akhirnya Nabi Soleh meninggal dunia. Waluton artinya wadkur Luton, dan juga ceritakan Muhammad tentang Nabi Lut, atau wa arsana Luton, dan kami Allah mengutus kepada Nabi Lut. Ketika itu qala berkata siapa Nabi Lut liqaumi pada kaumnya, yaitu kaum Sadum. Atatuna, adakah mendatangi kalian al-fahisyata pada kejelekan, perbuatan yang keji, yang menjijikkan, yaitu homoseksual. Kalau perempuan ya lesbian. Wa antum, sedangkan kalian ikutu besirun, melihat kalian bahwa itu perbuatan keji. Dan Muhammad ceritakanlah tentang ceritanya Nabi Lut, atau dan kami Allah mengutus kepada Nabi Lut. Pada waktu itu Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi kejelekan? Artinya bagaimana kalian semua ini kok mengerjakan kejelekan, perbuatan yang keji, sedangkan kalian mengetahui kalau itu perbuatan keji, menjijikkan, tidak pantas. Ini yaitu ainakum, adakah sesungguhnya kalian ikulata tuna, niscaya menjima kalian arijal, pada beberapa orang laki-laki, artinya pada lubang duburnya laki-laki, syahwatan dengan syahwat, dengan hawa nafsu, min dunin nisa, dari selain perempuan. Bagaimana kalian ini semua ini? Kenapa kalian semua kok sampai menjimak lubang zubur laki-laki dengan nafsu, dengan syahwat, bukan perempuan? Ini padahal seharusnya yang cocok ya istrinya sendiri, farji istrinya sendiri. Ini ibarat mur, ya gatuannya pada baut, baut pada mur. Nah ini kenapa kok sampai menjimak pada zubur orang laki-laki? Kan berarti nggak sesuai pada tempatnya. Bal balik antum, kalian iku kaumun kaum tajalun, yang bodoh kalian. Wah, berarti kalian itu kaum yang bodoh. Kalian nggak ngerti akibat dari perbuatan kalian sendiri. Nah ini kok sampai menjimak sesama laki-laki. Inilah perbuatan keji, perbuatan yang menjijikkan yang pertama kali dilakukan oleh kaum Lut. Nah ini, nah, dalam cerita pada akhirnya ya atas perbuatannya itu akhirnya mereka disiksa oleh Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Demikianlah yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semua perhatiannya disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.